Perkataan dan khotbah Yesus di bukit mengandung sebuah kontroversi besar sekaligus sebuah pernyataan yang paradoks. Dan hal itu terlihat pada pernyataan ini. Berbahagialah hai kamu yang miskin, tetapi celakalah kamu hai orang kaya. Pernyataan ini kontroversi karena menjadi perdebatan besar antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Menjadi sesuatu yang paradoks karena seolah-olah Yesus hanya memberikan keselamatan kepada orang miskin, sekaligus memberikan penghakiman dan penghukuman kepada orang kaya, tidak diberikan keselamatan. Pernyataan ini juga mengandung sebuah sikap diskriminatif, seolah-olah orang kaya itu buruk dan jahat, dan orang miskin itu orang baik dan saleh. Pernyataan ini juga mau mengungkapkan bahwa seolah-olah Yesus mau mengajak kita menjadi miskin dan tidak untuk menjadi orang kaya. Dan hal ini lebih tegas lagi menjadi sangat kontroversi ketika Yesus dengan terang dan tegas menyatakan gini, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan surga. Sangat diskriminatif, ya, memperlihatkan sikap Yesus yang tidak fair. Sampai di titik ini muncul sebuah pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah, apa benar maksud yang tulus dari Yesus itu? Bahwa dia lebih mencintai orang miskin dan membenci orang-orang kaya? Dan apakah memang keselamatan itu hanya milik orang miskin dan bukan menjadi milik orang kaya? Dan apakah itu juga berarti Yesus menghendaki supaya kita semua ini jadi orang miskin karena tidak menjanjikan keselamatan? Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih, Yesus dikritik keras oleh orang-orang Yahudi karena pernyataan ini. Tapi kembali lagi kepada pertanyaan saya tadi. Pertanyaannya adalah, apakah persis itu yang dimaksudkan Yesus? Dia lebih mementingkan orang miskin daripada orang kaya. Dan apakah itu juga berarti dia melarang kita untuk menjadi orang kaya? Jawaban saudara-saudara kita bisa lihat dari bacaan pertama. Dari bacaan pertama sebenarnya menjadi dasar kita untuk memahami apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Bacaan pertama, kitab Yeremia menyatakan begini, terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dengan tulisan pernyataan kitab Yeremia yang menjadi dasar untuk memahami omongan Yesus dalam bacaan Injil, sebenarnya mau menegaskan kepada kita bahwa keselamatan itu bukan soal kaya dan miskin. Diberkati oleh Tuhan bukan soal status sosial ekonomi, berada dan tidak berada, tidak. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya adalah keselamatan itu hanya milik orang-orang yang punya disposisi batin yang penuh, sikap yang penuh mengarah kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang punya iman yang teguh kepada Tuhan, itulah yang memiliki harapan akan kerajaan surga. Jadi sekali lagi saudara-saudara terkasih, kerajaan Allah bukan hanya milik orang-orang miskin dan orang-orang kaya. Kerajaan Allah tidak bergantung pada status sosioekonomi, tidak. Tetapi kerajaan Allah
menurut kitab Yeremia yang menjadi dasar pemahaman terhadap omongan Yesus berarti sikap yang penuh, iman yang teguh kepada Tuhan. Itulah prasyarat untuk mendapatkan keselamatan dan kerajaan surga. Jadi sampai di sini saudara-saudara terkasih, menjadi jelas untuk kita untuk mengalami kerajaan surga, untuk mengalami keselamatan dan penebusan, tidak harus menjadi orang miskin. Keselamatan dan penebusan menjadi milik semua orang, siapapun dan apapun status sosioekonominya. Karena yang paling penting di hadapan Tuhan itu adalah disposisi batin, sikap iman yang penuh dan utuh di hadapan Tuhan. Sikap yang penuh dan utuh di hadapan Tuhan, itulah garansi untuk mengalami kerajaan surga, untuk mengalami keselamatan dan penebusan. Dan sikap yang utuh, sikap iman yang utuh di hadapan Tuhan, itu menjadi milik kita semua, mau orang miskin maupun orang kaya. Orang miskin kalau tidak punya sikap iman yang teguh dan utuh di hadapan Tuhan, dia tidak akan memiliki jembatan emas untuk mengalami keselamatan dan penebusan. Bapak, Ibu, sama saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mudah-mudahan Injil Lukas yang kita dengar bersama pada hari ini tidak menyinggung perasaan kita masing-masing. Karena persis yang mau diomongin Yesus itu adalah sejauh mana kita-kita ini memiliki sebuah disposisi hati, disposisi batin yang teguh dan sempurna di hadapan Tuhan, apapun dan siapapun kita. Dari situ saudara-saudara, apa sebenarnya pesan penting dari bacaan hari ini? Mencermati pernyataan Yeremia, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terbersit di balik pernyataan ini ajakan untuk siapapun dan apapun kita bertekun dalam kerendahan hati, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Atau dalam bahasa yang negatif, kata-kata Yeremia ini mau menegaskan kepada kita untuk tidak terjebak dalam sebuah arogansi dan kesombongan. Arogansi dan kesombongan justru menjadi hal yang membuat orang jatuh dalam begitu banyak kejahatan dan kesalahan. Arogansi dan kesombongan itulah yang membuat orang jatuh dalam dosa, dan dosa itu pula lah yang mencelakakan hidup. Bapak, Ibu, sama saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya Romo Martin, hampir sama nama dengan Pastor Proki, Romo Martin. Ya. Dan saya bertugas di Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saya khusus datang ke Mataram, datang khusus dari Jakarta ke Mataram untuk mengatakan kepada orang Mataram bahwa Konferensi Wali Gereja Indonesia juga mencintai Mataram. Dalam diskusi perjumpaan kami semalam, kami omong tentang ada krisis kemanusiaan yang potensial terjadi di Mataram. Dan gereja perlu mengambil bagian, memberikan respons terhadap krisis itu. Yang paling pertama, krisis kemanusiaan dalam situasi begitu banyak orang Mataram yang bermigrasi. Ketika saya turun dari pesawat hari Sabtu, hari Jumat, saya agak terkejut karena ada begitu banyak orang di bandara. Terus saya tanya, ada apa ini? Ternyata di sini ada kebiasaan,
kalau ada migran pulang dari luar negeri, yang datangnya satu orang, yang jemputnya satu kampung. Ya. Saya lalu berpikir, kalau yang jemputnya satu kampung, dia harus kasih makan ini orang satu kampung, berapa banyak duit yang ada di kopernya. Ya. Untuk saya, kalau dia bawa pulang banyak duit, dia menjadi migran yang sukses. Namun, di balik situasi-situasi migran hari-hari ini, ya, ada situasi-situasi lain yang menyerempet gangguan yang serius terhadap harkat dan martabat manusia. Dan salah satu ekses dari migrasi itu adalah perdagangan orang. Teori menyebutkan, ya, satu wilayah kalau dari wilayah itu banyak migrannya, ya, maka potensial, ya, di wilayah itu pasti banyak perdagangan orang. Dan dalam rekaman konferensi Wali Gereja Indonesia, banyak saudara-saudara kita dari Mataram ini yang terjebak juga dalam praktek perdagangan orang. Praktek perdagangan orang ini kejam. Bayangkan saudara-saudara kita didagangkan, ya, dan harganya sesuai dengan selera pasar pada saat itu. Ya. Itu yang pertama. Hal yang kedua, krisis kemanusiaan yang potensial terjadi di Mataram itu adalah krisis ekologi. Dan krisis ekologi itulah yang membawa dampak terhadap perubahan iklim. Saya orang Manggarai, Flores. Biasanya kalau ada yang aneh-aneh di dalam kehidupan sosial, ya, jarang orang lari perginya ke Tuhan untuk menanyakan ada apa. Tapi yang paling lazim itu adalah ada yang disebut dengan ritus totokopi. Setelah minum kopi, diminta orang pintar untuk lihat di kopi itu. Kenapa ini sampai hal ini terjadi? Ya. Kenapa kita selalu mengkambing hitamkan orang lain, pihak lain, ketika kita mengalami satu kejadian-kejadian sosial? Ya. Krisis ekologi yang menyebabkan terjadinya perubahan iklim, ya, sebabnya itu bukan pada orang lain. Sebab itu paling pertama ada pada kita sendiri. Ketika kita membuang sampah sembarang tempat, ya, ketika kita melakukan, ya, penggundulan hutan, ya, ketika kita melakukan tindakan-tindakan yang merusak hutan secara sistematis dan terorganisir, itulah yang menyebabkan krisis ekologi dan itulah yang menyebabkan, ya, perubahan iklim. Lalu muncul sebuah pertanyaan ini juga, apa hubungannya perubahan iklim dengan kemanusiaan? Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ada begitu banyak saudara-saudara kita di belahan dunia lain yang sekarang mulai mati kelaparan karena perubahan iklim. Ada begitu banyak saudara-saudara kita di belahan daerah-daerah lain yang mulai menderita hanya karena perubahan iklim. Itulah yang saya sebut perubahan iklim sebagai efek dari krisis ekologi, ya, menjadi sebuah krisis kemanusiaan. Dan penyebab dari semuanya itu adalah kesombongan kita manusia ketika kita menjadikan alam dan orang lain sebagai objek. Dan ketika kita melihat semua hal itu sebagai objek, kita cenderung untuk mengeksploitasi. Jadi praktek perdagangan orang, krisis ekologi yang hari-hari ini terjadi dan akibatnya menimpa kita pada manusia, sebabnya itu ada pada antroposentrisme, egoisme kita manusia, kecongkakan, kepongahan, arogansi, dan kesombongan. Kesombongan, arogansi adalah sebuah kecelakaan besar terhadap kewajiban, panggilan untuk rendah hati, baik di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kerendahan hati adalah bagian paling besar
dari disposisi batin dan disposisi iman kita kepada Tuhan. Dan ketika kita memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama, itulah jaminan keselamatan, itulah jaminan hidup penuh berkat. Keselamatan dan penebusan bukan ditentukan oleh status sosioekonomi seperti yang tertera dalam bacaan Injil, bukan. Tetapi sangat ditentukan pada sebuah sikap hati, sikap iman dan sikap batin kepada Tuhan. Sejauh kita mengandalkan kerendahan hati, menjauhkan diri dari sombong, sekaligus kita meneguhkan hati untuk beriman teguh kepada Tuhan, itulah jalan satu-satunya, itulah jalan rahmat untuk mendapatkan keselamatan, hidup penuh berkat, baik dalam hidup pribadi, hidup keluarga, maupun di dalam karya dan usaha kita. Mudah-mudahan melalui bacaan-bacaan kitab suci hari ini, kita terpanggil untuk bertekun dalam kerendahan hati, bertekun dalam kejujuran hati, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan sesama. Rendah hati, tidak sombong, jaminan mengalami keselamatan dan penebusan. Insya Allah Tuhan memberkati. Amin.